Salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu harap kamu semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita sudah bertemu di materi pembelajaran kelas 9, tepatnya di bab 1 yang berjudul Gereja sebagai Umat Allah yang Baru. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali dengan doa. Kita berdoa di dalam hati, doa dimulai. Doa selesai. Nah, di bab 1 ini kita belajar tentang gereja sebagai umat Allah yang baru. Dari bahan Alkitabnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yang menjadi kompetensi dasarnya adalah 1. Menghayati karya Allah dalam pertumbuhan gereja. 2. Menunjukkan sikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Yang ketiga, memahami karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Dan keempat, menelaah karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Dan yang menjadi indikator pembelajaran pada bab 1 ini adalah yang pertama, membedakan gereja yang hanyalah gedung dengan gereja yang merupakan orangnya. Yang kedua, menyebutkan makna gereja. Nah, sekarang kita masuk di indikator 1, yaitu gereja gedungnya atau orangnya. Sebelum ke sana, kita simak dulu lagu di Kidung Jemaat nomor 257 ayat 1 sampai 3. Kira-kira isinya seperti ini. Ibu kasih tahu dulu sebagiannya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat dari syair lagu tersebut yang tertulis di Kidung Jemaat tadi, bahwa yang disebut sebagai gereja itu bukanlah gedungnya ataupun bukan menaranya, melainkan orangnya. Orang-orang Kristen yang berkumpul disebut gereja, sehingga sebenarnya gedung gereja itu tidaklah berarti jika tidak ada orang Kristen yang percaya di dalamnya. Nah, sebenarnya dari mana kata gereja ini muncul? Kita perhatikan ya. Ketika kita membaca Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47, di sana dijelaskan 40 hari setelah Yesus naik ke surga, murid-murid berkumpul di dalam sebuah tempat di Yerusalem. Tiba-tiba terjadilah tiupan angin yang sangat kencang yang memenuhi ruangan tersebut. Lalu lidah-lidah api bertebaran di atas kepala mereka. Dan tiba-tiba murid-murid itu seluruhnya masing-masing menggunakan bahasa seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka. Lalu apa yang terjadi? Di luar gedung tersebut, di luar tempat itu, ada orang banyak yang mendengar hal itu. Kemudian mereka sangat heran. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh murid-murid itu di dalam sana? Mengapa bisa seperti itu ya? Dan herannya mereka bahwa bahasa yang mereka dengar itu seperti bahasa mereka sendiri. Nah, mereka itu adalah orang-orang dari Partia, ada dari Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan Arab. Kemudian, ketika mendengar hal itu, orang banyak tersebut sangat heran. Dan kemudian ada sebagian menyatakan
bahwa murid-murid itu sedang mabuk oleh anggur manis. Mendengar perkataan orang banyak itu, ketika murid-murid dikatakan mabuk oleh anggur manis, lalu kemudian Petrus bangkit dan memberikan kesaksian kepada orang banyak bahwa murid-murid itu sebenarnya tidak mabuk oleh anggur manis. Karena pada waktu itu masih jam 9 pagi. Lalu kemudian Petrus dan murid yang lain juga bangkit dan menjelaskan bahwa apa yang sudah dinubuatkan dalam kitab Yoel telah terjadi, yaitu bahwa Allah sendiri mencurahkan rohnya kepada murid-muridnya. Lalu kemudian Petrus berkhotbah tentang Yesus sendiri yang sudah berkorban. Dia disalibkan, mati, dan dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit dan sungguh-sungguh telah naik ke surga. Nah, ketika itu karena Roh Kudus sudah bekerja di antara mereka, lalu orang banyak itu kemudian menjadi percaya kepada firman Tuhan. Lalu kemudian orang banyak itu berkata kepada Petrus, "Apa yang harus kami lakukan?" Lalu Petrus menjawab, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk mendapatkan pengampunan dosa." Lalu ada keajaiban yang besar, karena pada hari itu juga ada orang yang telah dibaptis dan jumlah mereka sangat banyak, yaitu sekitar 3.000 orang. Nah, itulah gereja yang pertama sekali terbentuk. Jadi, sekali lagi ya, jelas sekali terlihat bagi kita bahwa gereja itu adalah orangnya dan bukan gedungnya. Sekarang kita lanjut ke materi indikator yang kedua, yaitu makna gereja. Nah, sekarang kita mempelajari makna gereja. Kata gereja itu dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Kata eklesia itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sementara kata klesia berasal dari kata kerja kalein yang berarti memanggil. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya, gereja itu adalah anggota-anggota atau orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak saudaranya, dari kaum kerabatnya, untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang disebut gereja. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.